sini? Bagaimana kenapa? Sakit. Selanjutnya silakan dibuka bukunya dan disiapkan alat tulis kalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Namun sebelum itu, masih ingatkah kalian dengan materi pelajaran kita sebelumnya? Dari apa kita di pertemuan sebelumnya? Ya betul ya, pengertian. Terus apa lagi? Ciri-ciri. Ya betul. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pertama itu pengertian teks laporan percobaan dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Perhatikan ini, gambar apa ini? Tempe. Ya betul, tempe. Tempe ini sudah tidak asing ya di Indonesia, betul kan? Atau pernah makan tempe nggak kalian? Ya, semua orang Indonesia pasti sudah pernah makan tempe ya. Tapi untuk saat ini tempe itu akan langka. Ya. Tapi pernahkah kita kepikiran gitu ya untuk melakukan percobaan tentang tempe ini? Ternyata pada tempe ini banyak kandungan vitamin dan gizi yang baik untuk kesehatan kita. Ya, misalnya ada karbohidrat, air, vitamin B, DHA, dan lain sebagainya. Nah jadi dengan teks laporan percobaan ini kita bisa meneliti salah satunya tentang tempe ini dan kandungan dari tempe ini. Nah berarti teks laporan percobaan ini sangat berguna ya bagi kehidupan kita seharian. Nah, coba bacakan satu orang tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bersedia? Ya silakan. Kita menggunakan model problem based learning, yang mana langkah-langkahnya pertama adalah orientasi masalah, yang kedua pengorganisasian siswa, yang ketiga membimbing pengalaman, yang keempat mengembangkan dan menyajikan karya, dan yang kelima adalah analisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama yaitu orientasi masalah. Nah, di sini Ustaz akan menampilkan sebuah video yang berjudul tentang air, minyak, dan es batu. Ya. Silakan diperhatikan. Nah, jelas videonya? Jelas. Nah, tadi itu judulnya ini ya, tentang minyak, air, dan batu. Nah, dari video tersebut ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Silakan yang bisa menjawab angkat tangan ya. Nah, ini pertama. Apa isi dari video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Video tersebut berisi tentang percobaan air, minyak, dan es batu. Ya, betul ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua yaitu pengorganisasian siswa. Nah, pada tahap ini kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok ya.
rasa cukup untuk 3 kelompok, yang mana per orangnya terdiri atas 5 orang. Selanjutnya, Ustaz akan membagikan ini ya, LKPD dan handphone. Ya. Baca petunjuknya ya, baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Menelaah struktur kebahasaan dari teks. Ini bagaimana bisa? Ada kesulitan nggak? Baik, bagaimana anak-anak sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silakan ditentukan 2 orang perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Nanti ketika berdiskusi, kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan atau bertanya. Sudah siap? Nah, kira-kira siapa dulu yang siap di depan? Silakan. Satu, dan 2, siapa yang siap? Tiga, empat. Ya, oke, silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nama saya Nabila, ini dia anggota kelompoknya Johara sama Alifan. Jadi kita akan presentasi hasil sama kita coba koordinator. Di tujuannya itu ini tuh memanfaatkan barang sederhana dan mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Alat dan bahannya itu tuh ada lampu final, cara pembersih lantai, sendok atau alat pengaduk lainnya yang ada. Siapkan juga wadah sebagai tempat pengaduk selai, air secukupnya, sama sediakan deterjen bubuk dan deterjen cair secukupnya. Langkah-langkahnya itu campurkan semua bahan, lalu tambahkan air secukupnya, campurkan lalu aduk sampai rata. Setelah rata, tambahkan lampu final. Tetap aduk hingga tekstur tidak lagi menggumpal dan bercampur rata. Setelah itu masukkan bahan campuran ke dalam freezer sekitar 5-10 menit. Setelah dikeluarkan, aduk bahan sampai kalis dan bisa dimainkan. Setelah siap untuk digunakan. hasil percobaannya. Film tersebut aman digunakan untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinan. Saya Amel. Kami dari kelompok Solim. Jadi di sini kita akan menjelasin tentang kesimpulan dari struktur teks. Teksnya itu tentang membuat slide. Tujuannya membuat mainan dari bahan yang ada agar hemat dan aman. Terus alat dan bahannya, lampu final, cairan pembersih lantai, alat pengaduk, air, wadah, deterjen bubuk atau cair. Langkah percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bartender. Nama saya Sarah Nurjana. Mau menjelaskan struktur kesatuan percobaan. Yang pertama, tujuan melakukan pemanfaatan bahan sederhana untuk memenuhi kebutuhan
dan kebahasaan teks laporan percobaan. Yang mana nah, pada teks hasil diskusi kalian tersebut sudah terlihat bahwa strukturnya itu terdiri atas yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada rangkaian percobaan, yang kelima ada hasil percobaan, dan yang keenam ada kesimpulan. Nah tadi hasil diskusi kalian sesuai ya dengan struktur yang ada pada teks laporan percobaan ini. Selanjutnya kebahasaannya ada 5. Yang pertama menggunakan sinonim, yang kedua menggunakan antonim, yang ketiga menggunakan kata bilangan, yang keempat menggunakan kata penghubung, dan yang kelima adalah menggunakan kata perintah. Dari hasil diskusi yang kalian lakukan sudah sesuai ya, dari penggunaan sinonim, antonim, kata bilangan, kata penghubung sampai kalimat perintahnya. Oke, seperti itu ya untuk materi kali ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Putri dulu, Putri. Silakan Putri. Selain struktur teks laporan percobaan, kebiasaan teks awal percobaan. Nah, kebiasaan teks percobaan itu terdiri atas sinonim, Betul ya. Ada yang menambahkan? Aziza, silakan. dijelaskan bahwa teks laporan percobaan terdiri atas judul, tujuan, alat bahan, nama percobaan, hasil percobaan, dan sinonim. Ya, betul ya. Nah, jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang 2 materi. Yang pertama tentang struktur teks laporan percobaan. Nah, ini bagaimana kendalanya, ada nggak selama proses pembelajaran? Apa kendala? Apa? Mesinnya dari antonim, sinonim. Kenapa? Itu metode susah. Oke, ada lagi yang lain? Apa Putri? Kayak kata penghubungan itu. Oke, kata penghubungnya terus ada lagi? Ya baik ya. Ketika kalian menemukan kendala seperti untuk menemukan antonim, sinonim, dan kata penghubung, berarti kalian harus paham dulu ya, harus benar-benar memahami apa itu sinonim, antonim, dan kata penghubung. Dan selanjutnya nanti kalian bisa membaca sumber referensi lain ya yang ada di perpustakaan supaya kalian bisa menambah wawasan dari sumber lain. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menulis teks laporan percobaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.